Oke, kita lanjutkan kembali obrolan kita yang syahdu karena di luar sana sebetulnya agak-agak mendung ini ya suasana Cimahi atau cuaca di Cimahi ini. Dan kita masih dari Hotel Cimahi di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi, hotel yang paling legend. Jadi dari jauh sebelum nenek saya lahir juga hotel ini sudah ada. Jadi kalau nanti ada yang mampir ke Cimahi, boleh mampir ke Hotel Cimahi ya. Penasaran ada apa saja, kemudian vibes-nya juga mungkin akan sangat berbeda ya dengan hotel-hotel yang sudah pernah teman-teman singgahi. Jadi pengalamannya pasti akan berbeda. Dan alhamdulillah sore ini sudah nambah lagi narasumber kita. Ada Pak Ketua DPRD Kota Cimahi, Pak Wahyu Widiatmoko. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ketua. Enggak boleh dianggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ini tadi kita sudah sedikit membahas juga nih Pak Ketua ya soal tata ruang di Kota Cimahi, tentang planning atau rencana juga Kota Cimahi membangun infrastruktur. Kemudian tadi dari BPN juga support yang begitu luar biasa. Dan kalau dibedah satu persatu pekerjaan para narasumber ini itu luar biasa ya. Kadang-kadang kita memandang kita asa gampang itu Pak. Padahal ternyata setelah dibongkar mah tadi waduh ini kompleks sekali masalahnya ya. Cimahi saja yang kotanya kecil ternyata nggak kalah nih seperti Kawah Chandra di mukanya tadi kata buat teman-teman gitu. Pak Ketua, saya tadi sempat singgung juga ke Pak Kadis soal rencana pembangunan begitu. Saya sempat tanya tadi, Pak Kadis ini yang diplanningkan sekarang itu masih di Perda RT RW yang mana kan begitu ya tadi Pak, Perda Tata Ruang yang mana. Ternyata kalau kita beli mobil ini kalengnya masih panjang Pak, 2044 ya Pak ya? Oke, kaleng panjang pokoknya. Nah, Pak Ketua gimana nih? Apa yang terupdate barangkali dari sisi aspek legal ya atau aspek hukum begitu dari tata ruang di Kota Cimahi? Mangga mungkin muka dimahnya boleh. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya tadi mungkin sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Kadis dan juga Pak Kepala BPN Kota Cimahi. Tentunya yang saya pahami terkait dengan aturan ataupun regulasi terkait dengan tata ruang ini kan masih mengacu pada yang terbaru Perda nomor 4 tahun 2024 terkait dengan RT RW tahun 2022-2044 itu pengganti Perda yang lama nomor 4 juga tahun 2013 2032. Nah, di sana memang ada revisi-revisi, ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan tata ruang yang ada di Kota Cimahi gitu kira-kira. Aturan kita juga harus mengacu pada yang sudah ditetapkan, yang sudah dibahas dan kita tetapkan bersama sehingga ya pola atau konsep pembangunan tata ruangan yang ada di Kota Cimahi harus mengikuti Perda yang terbaru tersebut. Oke, jadi nggak melenceng ya Pak Ketua ya tentunya nggak boleh. Itu rules of the game-nya itu di situ ya. Itu realnya justru. Jadi itu tadi saya bilang perdanya masih kaleng panjang nih Pak kalau istilah kendaraan ya Pak ya sampai 44 ya. Tapi kalau ada memungkinkan nggak Pak Ketua ada perubahan-perubahan meskipun minor gitu loh Pak di sana. Nah ini gimana cara menyiasatinya strateginya Pak Ketua? Ya, yang pasti kan ketentuan perubahan Perda terutama khususnya di tata ruangan ini memang ada aturan yang nggak bisa, ada ketentuan yang mengikat yang nggak bisa diberlakukan seperti halnya Perda lain. Kalau Perda lain selama aturan di pusatnya mungkin ada ketentuan yang lebih tinggi yang harus berubah hari ini dirubah kan itu bisa-bisa saja. Tetapi untuk Perda nomor 4, Perda khususnya tentang RT RW ini ya minimal 5 tahun sekali bisa kita revisi. Dan tentunya revisi itu juga bisa secara sebagian saja. Beberapa hal memang yang dianggap perlu direvisi atau keseluruhan. Itu kan nanti tergantung mungkin kebutuhan kita juga sinkronisasi terkait dengan kebijakan yang ada di provinsi ataupun di pemerintah pusat. Nggak bisa kita melewati ataupun kira-kira bertentangan ataupun berbeda dengan kebijakan terkait tata ruang mungkin di tingkat provinsi terutama ya mungkin yang paling dekat dengan kita dan juga kebijakan yang ada di pemerintah pusat gitu kira-kira. Oke, siap. Ya kita makin pintar nih alhamdulillah. Narasumber kita ngajak kita pintar jadinya ya. Pakai nuhun pisan kita dicerahkan gitu kan ya. Oke, jadi kalau jelas mah kan maksudnya gini Pak, tidak ada dusta di antara kita nih Pak. Jadi kita paham, oh gitu ya ternyata nggak bisa dong kayak tahu bulat membuat perda ya Pak ya. Dadakan gitu nggak bisa.
Ini minimal apalagi tadi harus 5 tahun sekali 5 minimal tahun. itu ya Pak ya. Untuk tata ruang. Nah Pak Kadis, dengan tadi yang begitu panjangnya umur sebuah perda, ini jadi kendala atau justru malah jadi mengenakan nih untuk planning rencana pembangunan tata ruang di Kota Cimahi? Atau seperti apa nih dari kacamata Pak Kadis nih Pak? Ya, Kang. Jadi kalau setelah ditetapkannya perda itu bukan masalah mengenakan atau jadi menyulitkan juga, bukan. Oke. Tapi ini menjadi kita punya konsep. Itu Pak. Ya, kita punya konsep dalam mau bagaimana sih Kota Cimahi sampai 20 tahun ke depan kan seperti itu. Siap. Bila mana yang tercantum di dalam peraturan daerah tentang RT Kota Cimahi ini, salah satu tujuan daripada nanti ke depannya Kota Cimahi ini adalah menjadikan Kota Cimahi menjadi kota inti daripada kawasan strategis nasional Cekungan Badung. Oke. Di mana ya, diharapkan Kota Cimahi ini akan menjadi lebih aman, Siap. nyaman, efisien dan berkelanjutan seperti itu. Itu konsep grand design-nya gitu ya? Grand design-nya gitu. Oh. Dan nantinya fungsi kotanya sendiri ini akan menjadi pusat perdagangan barang jasa serta juga pusat ekonomi kreatif dan industri non polutif. Itu grand design daripada penataan ruang di Kota Cimahi 20 tahun ke depan. Siap. Nah, adapun juga untuk mewujudkan itu jelas ada kebijakan ataupun juga strategi ya. Betul. Strategi-strateginya di mana kita coba untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur. Nah, meningkatkan keterpaduan infrastruktur sekarang kalau tadi disampaikan Pak Kantah menyampaikan populasi penduduk yang meningkat sedangkan ruangnya tidak bertambah, jelas kita harus memikirkan bagaimana keterpaduan infrastruktur sarana prasarana perkotaan yang ada di Kota Cimahi untuk menunjang terhadap tujuan tadi seperti itu. Dan yang paling pokok itu adalah bagaimana kita mengembangkan kegiatan budidaya, istilahnya bagaimana kita memanfaatkan ruang yang ada di Kota Cimahi ini, tapi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Itu salah satu grand design dan juga strategi bagaimana penataan ruang di Kota Cimahi 20 tahun ke depan. Kalau secara fisiknya ditandai dengan apa nih kira-kira? Salah satunya mungkin bisa dicontoh. Salah satunya adalah kita menetapkan bagaimana di dalam rencana tata ruang ini pola ruang yang ada di Kota Cimahi. Kita bagi dua, ada pola ruang yang sifatnya kawasan lindung, ada pola ruang yang sifatnya kawasan budidaya. Nah, kawasan budidaya ini diantaranya adalah misalnya tadi industri, perdagangan, termasuk juga perumahan. Nah, termasuk juga perumahan. Sedangkan kawasan lindung ada seperti kita taman-taman, ruang-ruang terbuka hijau. Itu terkait bagaimana kita menetapkan pola ruang yang ada di kita. Siap, luar biasa ya. Jadi kalau tadi Pak Kantah juga Pak Andi sempat menjelaskan, kayaknya salah satu strateginya dengan memanfaatkan ruang yang ada yang tidak besar amat ini adalah sistem vertikal nih Pak, konsepnya nih Pak. Suatu saat nanti itu mungkin bisa terjadi mungkin ya Pak ya, atau sudah mulai terjadi untuk saat ini. Gimana nih? Bisa jadi itu semacam saran juga dari BPN. Itu tadi kan saya belum menganalisis secara lebih lanjut ya Pak. Betul. Ya. Jadi memang kalau sudah disampaikan Pak Kadis tadi, kita bicara tentang Cekungan Bandung, itu kita sudah berpikir bagaimana kita bisa balik tadi mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan kan seperti itu Pak. Jadi di situ sudah ada alokasi ruang yang yang memang diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu. Nah, balik tadi ke ide tadi ya, itu baru sebatas wacana saja Pak. Jadi itu kan mungkin perlu analisis lebih lanjut misalnya. Tapi itu ada Pak di RT RW kami Pak. Ada Pak ya. Ada. Alhamdulillah. Ada tata hunian vertikal ini ada Pak. Berarti kita sudah sehati Pak ini. Kan adik tiri Pak. Iya Pak, kan saudara tiri Pak ini. Untuk ngumpul nih Pak. Jadi alhamdulillah itu kalau bisa sudah ini. Nah,
Tadi apa pertanyaannya akhirnya? Ya, supportnya sendiri ini bagaimana? Karena apakah ada tantangan baru nggak untuk BPN? Karena kan mungkin persepsi publik selama ini kan BPN ngurusnya tanah nih. Ya. Sementara nanti kan vertikal tanahnya tetap itu juga nih Pak. Itu gimana nih? Betul. Jadi begini Pak. Jadi kalau kita bicara tentang support yang kami berikan, tentunya melalui apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan, terkait dengan data, terus tentunya kalau kita bicara tentang itu tadi apa KT ya Pak ya, konsolidasi tanah vertikal itu kan panjang Pak ya. Iya betul. Dari mulai cara mengidentifikasikan lokasinya, terus kemudian mendekati masyarakatnya, kemudian membuat grand design visi dari konsep dari apa namanya perumahannya itu sendiri yang vertikal ya. Itu memang perlu kerja bersama Pak, kerja bersama dan membutuhkan suatu effort yang tidak mudah seperti itu. Nah, memang konsolidasi tanah yang dilakukan secara horizontal saja Pak itu banyak menemui kegagalan ketika masyarakatnya ini tidak satu visi Pak. Tidak satu visi terhadap apa yang akan dilakukan. Nah, ya memang tantangannya Pak di konsolidasi tanah ya semacam itu tadi memang di masyarakatnya Pak. Jadi kita harus iya Pak, betul. Jadi kita harus benar-benar mengedukasi masyarakat kenapa ini harus dilakukan. Bahkan dulu pernah Pak dari pengalaman kami mencoba menata atau melakukan konsolidasi tanah itu pun di kawasan bencana Pak. Itu masyarakatnya saja tidak serta-merta mau Pak. Apalagi yang sekarang sedang tenang. Maksudnya kan seperti itu. Tadi sederhana lah contohnya. Jadi awalnya dia punya tapak di sini, terus kemudian karena dia di-KT-kan agar memiliki ruang yang lebih, sehingga dia harus divertikalkan, dia pindah ke tingkat 6 katakan, tingkat 10. Nah ini apakah mereka bisa menerima dengan secara langsung atau tidak? Memang edukasi ke masyarakat itu perlu ditingkatkan seperti itu Pak. Betul. Jadi bisa jadi itu sebuah tantangan terbesar ya Pak ya dalam sebuah pembangunan begitu. Nah, saya ke Pak Ketua dulu sebelum jeda. Pak Ketua, ini kan kalau bicara perda tata ruang itu kan sifatnya sebetulnya preventif ya Pak ya. Artinya mungkin selain tadi untuk menjadi sebuah rule of the game atau sebuah rel lah gitu, sebuah pembangunan kota. Tapi ini juga kan penting nih Pak untuk kemudian sebagai daya dukung untuk mencegah hal-hal yang ya tidak kita inginkan lah, entah itu bentuknya protes atau mungkin ketidaksetujuan dan sebagainya. Gimana nih DPRD sendiri mengawal ini nih Pak Ketua? Ya, pada prinsipnya ya sesuai dengan fungsi kan terbatas tiga saja, beda sama beliau ini eksekutor. Ya, yang pasti kami sebagai DPRD Kota Cimahi yang pertama tentunya penguatan kajian teknis dan akademik. Jadi ini memang harus kita pahami bersama. Jadi menggunakan data-data termasuk kajian-kajian tentang lingkungan hidup strategis itu harus kita lakukan. Terus melibatkan juga akademisi perguruan tinggi dan yang lainnya. Itu harus kita libatkan. Dan kita sangat terbuka, jadi kita juga ingin melibatkan juga masyarakat ya, bagaimana memang dampak dari kebijakan RT RW ini tentunya bukan siapa-siapa, yaitu mungkin masyarakat lagi. Objeknya itu ya kita, yaitu masyarakat. Jadi kita juga ingin mendengar bagaimana masyarakat juga bisa memberikan masukan Pak Kadis, bagaimana ketika ada hal-hal kebijakan RT RW yang saat ini sudah ditetapkan ya nomor 4 tahun 2024 ini, ketika ada hal tertentu di lapangan bisa jadi juga memang tidak seindah yang tertulis di dalam kamusnya, di dalam perdanya kan gitu ya. Betul. Nah, itulah mungkin kita keterlibatan akademisi semua pihak termasuk masyarakat juga harus bisa diberikan ruang seluas-luasnya Pak Kadis, bisa memberikan masukan-masukan sehingga nanti kalaupun terjadi revisi, kalaupun terjadi perbaikan-perbaikan dari Perda RT RW ini ya itu bisa benar-benar menggali semuanya permasalahan itu dari dasar ataupun dari bawah, seperti itu kira-kira. Masyarakat. Oke. Artinya tetap ini pada fungsinya bahwa Pak Ketua DPRD mengawal
aspirasi masyarakat juga ya Pak ya, supaya nanti ide-ide dan gagasan juga mungkin keinginan dan harapan juga masyarakat bisa turut tertuangkan dalam rencana-rencana pembangunan pemerintah Kota Cimahi. Jeda lagi. Oke, setelah jeda nanti kita ngobrol lagi bersama dengan ketiga narasumber yang luar biasa hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita sambung lagi nanti ya. Maka Ketua DPRD Kota Cimahi Pak Wahyu Widiatmoko, ada juga Pak Kepala Dinas PUPR Kota Cimahi, ini Pak Wilman Sugiansyah, dan juga tentunya ada Pak Kepala Kantor Pertanahan Cimahi Pak Andi Pratama Putra yang masih setia. Jadi meskipun saya ngelantur tapi masih standby di Hotel Cimahi ini ya sampai akhir insya Allah. Saya ke Pak Kadis dulu nih sepertinya. Pak Kadis, selain dari tadi soal rencana yang terdekat adalah membangun underpass Gatot Subroto nih Pak. Setelah itu apa nih Pak, dan kemudian persiapannya sudah sejauh mana? Kalau untuk yang underpass ini oke lah, tadi insya Allah ya kita doakan di akhir Mei ini sudah mulai eksekusi, sudah mulai pembangunan secara fisiknya gitu ya Pak Kadis. Gimana nih Pak? Bangga. Ya baik, terima kasih Kak. Kalau untuk program-program strategis yang ada khususnya di dinas kami Pak, di dinas PUPR, kita sekarang itu akan mulai menata pertama terkait mengenai bagaimana fasad di alun-alun. Oke. Itu. Ya. Terus juga kita juga akan menata juga untuk di tahun ini sebagaimana diketahui di akhir tahun 2024 nih. Iya. Jembatan yang terkenal jembatan Pemkot ya, yang di Jalan Raden Demang Harjakusuma ini mengalami kerusakan. Oke. Nah, di tahun ini kita perbaiki. Ini kita perbaiki karena setelah berdasarkan hasil analisa strukturnya perlu ada perbaikan. Itu. Tahun ini kita perbaiki. Terus juga selain itu juga kita untuk di tahun ini kita juga akan coba mempercantik lagi yang dekor trotoar khususnya salah satunya yang di Jalan Sriwijaya. Oh iya. Nah, Jalan Sriwijaya sampai masuk ke Ganda Wijaya. Nah, bukan hanya trotoarnya saja, kami harapkan ini menjadi, kalau bahasa anak sekarang apa? Instagramable. Menjadi spot-spot foto baru, khususnya di Jalan Sriwijaya, di mana kita akan menonjolkan keindahan daripada sungai yang di Jalan Sriwijaya tuh. Yang di bawahnya itu ya Pak. Ya, mudah-mudahan itu nanti akan menjadi spot baru ya, pedestrian yang menjadi tempat wisata baru. Terus juga selain itu juga kita juga akan coba menata Jalan Gandawi pedestriannya, termasuk juga kita akan menata kabel-kabel udara nih. Nah, itu dia. Kabel-kabel udara supaya tepating jurawit teuingnya. Kabel-kabelnya khususnya Jalan Ganda Wijaya kita akan membangun ducting di bawahnya. Membangun ducting di bawahnya agar nanti kabel-kabel udara yang di atas kita turunkan ke bawah. Siap. Ini semua planning tadi perlu berapa lama nih Pak Kadis? Ini kalau di tahun ini insya Allah semuanya selesai. Insya Allah di tahun ini selesai semuanya. Wah, berarti nanti saya udah bisa selfie ya di Jalan Sriwijaya ya. Amin. Insya Allah pastilah. Atau talk show ini malah di sana nanti. Karena udah Instagramable ya Pak. Iya. Oke. Ini anggarannya luar biasa belanjanya nih Pak. Pasti Pak. Nah, di tahun ini kita memang Dinas PUPR yang semula ini anggaran kami 60 miliaran ya. Dan karena ditambah yang tadi saya sampaikan ada untuk pembebasan lahan yang terkena underpass juga. Terus juga tadi penataan kota segala rupa di tahun ini anggaran kita mencapai 145 miliar. 145 ya. Betul. Itu termasuk di dalamnya pembangunan drainase yang untuk banjir ya. Terus juga peningkatan kapasitas jalan untuk menangani kemacetan. Seperti itu. Siap. Insya Allah worth it ya. Amin. Nanti biar bermanfaat untuk semua warga dan masyarakat Kota Cimahi. Pak Kantah, Pak Andi, gimana dengan semua tadi
beberapa planning yang disampaikan oleh Pak Kadis. Pasti di sini juga saya sangat yakin sekali ada land use di sana. Kalau tadi istilah Pak Kanta, peran di mana lagi nih nanti di semua proyek-proyek yang nanti akan dilaksanakan untuk Kanta sendiri nih Pak? Kalau di kami Pak, jadi kami memang kan secara core bisnis ada bisnis utamanya Pak ya di pelayanan pertanahan Pak. Iya betul. Pelayanan pertanahan, terus kemudian supporting ke penataan ruang kan seperti itu. Kalau bicara tentang penataan ruang sudah saya sampaikan tadi Pak. Betul. Segalanya ya. Jadi bagaimana kita mensupport Pemkot dalam hal ini untuk dapat mewujudkan suatu ruang yang terpadu ya, berkelanjutan seperti itu. Dari sisi pelayanan pertanahan Pak, kami kalau untuk yang sudah kami lakukan Pak, ini adalah mengkonversi secara bertahap Pak, sertifikat analog menjadi digital. Seperti itu. Ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun lah Pak ya. Betul. Dan memang masyarakat sudah mulai paham Pak tentang bagaimana kenapa ini perlu dilakukan seperti itu. Terus yang kedua tentunya terkait dengan peningkatan kualitas data Pak. Jadi di kami itu Pak data-data yang lama Pak yang mungkin sebelum tahun 97 lah, sebelum tahun 2010 lah. Itu kan datanya masih analog ya Pak. Nah ada yang petanya belum pada tempatnya, terus kemudian belum nyambung antara buku tanah dengan petanya, terus dengan SU-nya, dengan persilnya itu belum. Ini kami coba untuk meningkatkan Pak. Istilahnya KW 456 Pak itu di kami, yang sering disebut oleh Pak Menteri itu KW 456. Itu kalau KW 456 itu biasanya tidak ada buku tanahnya masih melayang lah, atau mungkin SU-nya belum pada tempat yang semestinya seperti itu. Nah ini memang ada beberapa hal Pak secara teknis mungkin banyak sekali yang harus disampaikan. Salah satunya misalnya nih Pak hak guna bangunan, terus kemudian dia sudah ditingkatkan menjadi hak milik, tapi HGB-nya ini di data masih menjadi sampah Pak. Ini perlu di-delete. Nah ini salah satunya mengeliminasi hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian ketika kita pemekaran Pak, mungkin masih buku tanahnya tertinggal di kami, ini harus kami serahkan kan seperti itu. Nah hal-hal seperti itu Pak yang sebenarnya akan meningkatkan kualitas data ya Pak ya, terkait dengan bagaimana kami bisa mensupport kegiatan-kegiatan Pak Wilman seperti itu. Nah selanjutnya mungkin ada juga Pak secara layanan kami ada namanya layanan untuk peralihan elektronik Pak. Jadi di situ nanti PPAT atau mungkin pemohonnya bisa nanti dia itu janjian dulu Pak di situ. Jadi mengisi di namanya aplikasi Sentuh Tanahku, mau datang kapan nanti akan dilayani sesuai dengan tanggalnya. Dan ini dikembangkan juga menjadi pengukuran terjadwal. Nah pengukuran terjadwal ini jadi kalau Bapak mau mendaftarkan pengukuran Pak, kadang kan lama ya nunggu kapan sih dijadwalkan oleh BPN, nggak datang-datang ini gitu dulu dikerjakan atau enggak kan gitu Pak ya. Nah ini kami sekarang ada namanya pengukuran terjadwal. Jadi nanti Bapak datang ke kantor, memilih harinya Pak. Siap. Semacam booking ya Pak ya? Semacam booking. Nanti petugas kami secara acak akan dialokasikan untuk datang ke lokasi pengukuran. Nah seperti itu. Berarti lebih pasti itu nanti Ya jadwalnya. jadi nggak perlu janjian lagi Pak. Tapi Bapak harus online di situ. Maksudnya harus setiap saat bisa dihubungi. Betul. Kalau enggak ya memang nanti bisa hangus Pak. Nah, ini yang memang disclaimer-nya seperti itu. Terus yang selanjutnya PTSL Pak. PTSL alhamdulillah kami tahun ini dapat 1.000 Pak. 1.000 bidang. 1.000 bidang. Memang ini yang dinantikan masyarakat ya. Jadi ya ini kita coba 1.000 dulu Pak ya. Dan alhamdulillah sudah masuk ya mungkin hampir 1.000 Pak. Nah ini tetapi ini belum Pak, belum final ya dalam arti itu mungkin ada berkas-berkas yang memang nggak layak, terus kemudian berkas-berkas yang nggak siap. Yang ini coba kami pastikan dulu berapa sih sebenarnya sudah masuk. Baru nanti
ketika masih ada sisa ya kita umumkan kembali. Ya. Itu. 1.000 lumayan tuh Pak, berapa persennya dari total bidang tanah yang ada di Cimahi ya? Ya kalau kita bicara total bidang tanah, memang diprediksi ada sekitar 140.000 Pak. 140.000. 140.000 buku tanah yang ada secara aktif itu ada 117.000. Oke. Nah ini yang memang menjadi PR kita. Tapi yang tadi kan baru prediksi ya Pak, prediksi itu kan 140 itu apa benar 140.000 karena itu baru prediksi, belum aktualnya mungkin bisa kurang atau bisa lebih kan seperti Betul. itu. Tapi memang dalam faktanya memang ada beberapa yang bidang-bidang tanah ini memang belum bersertifikat seperti itu. Ya. Oke. Luar biasa. Mungkin insya Allah di lain kesempatan mudah-mudahan bisa secara khusus juga tuh banyak materi yang bisa kita bahas ya Pak. Silakan Pak. Oke, ini untuk pemahaman kepada masyarakat juga nih Pak tentunya ya, bagaimana pelayanan-pelayanan dari BPN juga bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, termasuk inovasi-inovasi yang dikeluarkan juga oleh BPN. Saya ke Pak Ketua juga sekaligus mungkin closing statement Pak Ketua dari seluruh perencanaan pembangunan tata ruang di Kota Cimahi ini nih Pak. Ada semacam rekom atau mungkin saran yang pastinya juga ini berdasarkan setelah menyerap aspirasi masyarakat kota nih Pak. Seperti apa sih Pak pembangunan di Cimahi harusnya menurut Pak Ketua bagaimana sih? Ya. Tentunya yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Perda RT RW Kota Cimahi ini Perda nomor 4 tahun 2024 ini memang instrumen penting yang mendasar untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Cimahi. Jadi artinya setiap jengkal tanah kita atau setiap ruang kita Pak Kadis ya memang harus benar-benar sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam Perda RT RW kita, karena di sana kan dibahas ataupun yang termaktub di dalam Perda RW kita itu sangat komprehensif terhadap penataan ruang yang ada di Kota Cimahi. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah kota ini yang diwakili oleh Pak Wilman. Yang pertama, konsistensi dari pemerintah kota dalam hal penggunaan ataupun pemanfaatan dan pengendalian ruang yang ada di Kota Cimahi, Pak Wilman. Jadi benar-benar harus tegas kita, harus tegas siapapun dia, ya mau pelaku usaha dan yang lainnya ketika ya ingin memanfaatkan ruang yang ada di Kota Cimahi ini, silahkan ini aturannya. Mangga nanti akan diberi izin lah oleh pemerintah kota. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah kota. Yang kedua, selain tadi adalah konsistensi terhadap aturan ini ataupun Perda tata ruang rencana tata ruang dan wilayah nomor 4 2024 ini yaitu pengendalian Pak. Ya, pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di Kota Cimahi. Bagaimana ya kita semuanya termasuk saya ini sebagai anggota DPRD dan juga lembaga DPRD dan juga termasuk pemerintah kota juga nanti dibantu bersinergi dengan BPN, bagaimana kita bisa mengendalikan terhadap bangunan-bangunan yang sudah terjadi Pak. Ya berkala saja, kita berkala. Mungkin setiap berapa bulan sekali kita lihat perkembangannya, kan kita kadang nggak tahu Pak Wilmannya. Oke, waktu pas perizinan pertama memang benar ya sesuai dengan aturan, kesini mungkin perubahan sedikit-sedikit mungkin di personal saja yang tadinya ada ruang terbuka hijaunya jadi hilang. Jadi kamar. Ya, itu gerakan tambahan itu. Yang kedua ya terkait dengan pengadilan tadi harus ada sanksi tegas Pak Wilman. Harus ada, nggak bisa enggak. Ya bagaimana kita membiarkan ya bangunan-bangunan itu ataupun tidak bisa mengendalikan ya pemanfaatan ruang yang ada di Kota Cimahi. Ya Cimahi tadi dikatakan oleh Pak Nilman dan juga Pak Andi tadi segini-gininya Cimahi mungkin sebagian juga oleh tanah militer yang nggak bisa kita apa-apain, kita tinggal sekian persennya aja harus mampu mengendalikan itu semua. Sekali lagi selain pengendalian tadi, pengendalian dalam hal evaluasi berkala, yang kedua adalah harus ada sanksi Pak, harus ada sanksi ketika memang ada ya sebagian masyarakat di antara kita semuanya benar-benar melanggar aturan pemanfaatan tata ruang yang ada di ruang yang ada di Kota Cimahi yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, salah satunya adalah Perda RT RW Kota Cimahi. Itu mungkin pesan pesan Pak Wilman. Itu bersama-sama Pak Wilman sama saya nanti. Itu aja dari saya, terima kasih. 3 poin pesan dari Pak Ketua. Jadi pertama konsistensi, 2 pengendalian, 3 law enforcement ya Pak ya, atau penegakan aturan gitu yang memang harus tegas. Oke, closing statement boleh dari Pak Wilman, Pak Kadis PUPR, mangga. Baik,
Jadi untuk perjalanan Perda tahun 2000, Perda RT RW 2024-2044 ini RT RW ini sendiri bukan hanya peta dan garis saja, ya. Bukan hanya peta dan garis saja, tapi bagaimana kita mewujudkan investasi yang ada agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kita tidak mau anak cucu kita nanti akan menderita akibat penataan ruang yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Iya, betul. Oleh karena itu, saya setuju dengan Pak Ketua. Mari kita sama-sama wujudkan tujuan dari penataan ruang ini agar gedung-gedung bangunan-bangunan yang terbangun ini selaras juga dengan ruang terbuka hijau yang memang dibutuhkan, seperti itu. Itu, dan kami juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat terkait mengenai tadi Pak Ketua sampaikan pengendalian. Terkait pengendalian, laporkan kepada kami bila mana ada hal-hal yang memang melanggar terhadap peraturan tata ruang ini. Demikian kan? Siap, ini luar biasa ya. Pokoknya apapun yang sedang dikerjakan kita harapkan dan kita dukung ini bisa terwujud, karena tadi kata Pak Kadis juga demi kemaslahatan semua warga Kota Cimahi tentunya ya, kebermanfaatannya. Dan selama itu baik mangga. Dan mungkin pesan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua DPRD juga mungkin termasuk pesan buat kita juga sebagai warga dan masyarakat nih Pak ya, terutama dalam hal pengendalian. Jadi supaya kalau bisa sih law enforcement yang poin 3 itu tidak terjadi kalau kita sudah patuh semuanya nih Pak. Berarti udah keren itu tuh warga kita ya Pak ya. Baik, apa yang kita perbincangkan sore ini sebetulnya hanya sebagian kecil mungkin dari sebuah program pembangunan di Kota Cimahi yang kalau kita bongkar lagi mudah-mudahan di lain kesempatan para narasumber berkenan juga untuk hadir lagi ya Pak ya, berbagi, sharing lagi tentang kabar-kabar baik untuk warga Kota Cimahi. Pak Ketua DPRD Kota Cimahi, Pak Wahyu Widiatmoko, hatur nuhun sudah berkenan hadir. Pak Kepala Dinas PUPR, Pak Wilman, hatur nuhun juga sudah hadir. Pak Kepala Kantor Pertanahan Cimahi juga Pak Andi Pratama Putra juga sudah hadir. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu ya Bapak-Bapak ya. Sukses dan harus tetap sehat Pak untuk warga Cimahi ya Pak ya. Oke, baik warga Cimahi, hatur nuhun juga sudah menyaksikan obrolan kita berempat ya di Hotel Cimahi ini, dan insya Allah nantikan obrolan lainnya bersama dengan 3 narasumber atau mungkin narasumber yang lain ya, insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua, terkhusus untuk warga Kota Cimahi dan